Hai teman-teman, kami dari kelompok 2 akan memberikan sebuah tips-tips untuk mengurangi resiko fisik, mental, dan lingkungan yang ada di kampus. Berdasarkan kisah nyata yang dialami mahasiswa Politeknik Negeri Ujung Pandang. Langsung saja kita menuju ke kasus mahasiswa yang pertama, yaitu seorang mahasiswa bernama Dila. Jadi, untuk kasus Dila, dia mengambil resiko lingkungan mengenai lingkungan kampus. Jadi kampus kan seharusnya menjadi tempat yang nyaman untuk belajar mengajar. Namun kondisinya sangat berbeda dari kata ideal. Salah satu masalah paling mencolok adalah kebersihan toiletnya, dengan bau yang sangat menyengat. Bukan hanya itu, atap gedung yang bocor membuat lantai basah yang akan membuat kita jatuh jika tidak hati-hati. Dan juga AC yang seharusnya menyejukkan ruangan malah tidak berfungsi dengan baik. Udara di dalam kelas terasa panas dan pengap. Kondisi lingkungan kampus kami mencerminkan kurangnya perhatian terhadap sarana dan prasarana. Maka dari itu kami memiliki tips untuk mengurangi resiko tersebut. Yang pertama, laporkanlah kondisi fasilitas yang rusak. Kedua, galang kampanye kebersihan dan edukasi teman-teman mahasiswa dalam menggunakan fasilitas umum. Adapun kasus mahasiswa yang kedua, mengenai resiko fisik. Jadi ceritanya ketika Tiwi ingin pergi berbuka puasa, posisinya habis hujan deras hingga membuat jalanan menjadi licin dan jalan parkiran penuh dengan lumut. Sehingga ban motor Tiwi terpeleset dan terjatuh, hingga membuat kaki Tiwi menjadi luka hingga berjalan pincang. Maka dari itu, kami punya tips untuk mengurangi resiko tersebut. Yang pertama, laporkanlah kondisi parkiran yang rusak tersebut agar segera ditangani. Yang kedua, berhati-hatilah ketika cuaca lagi sedang tidak baik-baik saja. Lalu kasus mahasiswa yang ketiga, yakni Arfah. Jadi Arfah ini bercerita ketika dia sedang menuju ke kampus pada saat itu. Banyak mobil truk besar yang lewat lalu lalang di jalanan kampus, hingga membuat pasirnya berjatuhan di pinggiran jalan. Ketika Arfah ini sedang mengendarai motornya dan pada saat berbelok dekat auditorium, motornya langsung tergelincir hingga terjatuh akibat pasir yang ada di pinggir jalan dan membuat motornya lecet. Jadi seketika Arfah setiap melewati jalanan tersebut, dia pasti akan selalu memperlambat motornya akibat trauma setelah jatuh di jalan tersebut. Maka dari itu, ada pun tips-tips untuk mengurangi resiko tersebut. Yang pertama, perhatikan permukaan jalan ketika berkendara. Yang kedua, kurangilah kecepatan kendaraan saat ingin berbelok. Yang ketiga, laporkanlah area rawan ke pihak kampus. Adapun kasus mahasiswa yang keempat, mahasiswa bernama Alwan, mengenai resiko mental. Kegiatan kampus yang sangat padat pastinya bikin stres kan? Nah, ini yang dialami Alwan. Bunyi notif HP di pagi hari, di mana setiap grup menginfokan bahwa semua harus wajib datang. Dan kita jadi bingung yang mana yang harus kita prioritaskan. Pikiran jadi kacau melihatnya. Maka dari itu, kami memiliki tips untuk mengatasi hal tersebut. Yang pertama, prioritaskanlah kegiatan yang paling penting menurut kamu dan bersikeras untuk berkata tidak. Kedua, berceritalah dengan teman ataupun dosen untuk melepaskan lelah yang kamu hadapi. Kampus yang aman dan nyaman bukan hanya tanggung jawab kita saja, melainkan kita semua. Mulai dari menyuarakan kondisi dan berhati-hati dalam mengaturnya. Karena lingkungan belajar yang sehat adalah pondasi kita untuk masa depan. Mungkin hanya itu saja tips-tips yang diberikan mahasiswa di atas.
Cukup sekian, dan terima kasih.